Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang pertama-tama, yang saya hormati dosen saya, Bu Rica, dan teman-teman yang saya hormati. Saya di sini sebagai kelompok 2 ingin memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama diri saya Ahmad Bukhari, dan teman saya ada Devan Aufadliansyah, ada Farel Yafi Wicaksana, ada Jantika Nurfizamni, ada Khofifah, ada Marsyanda Cintana, dan ada Nyimas Freska. Di sini saya akan memberikan pengertian apa sih itu motivasi. Secara umum, motivasi adalah sebuah alasan yang dimiliki seseorang atau individu untuk melakukan segala sesuatu. Dalam bahasa Inggris, motivation yang memiliki daya arti, daya batin atau dorongan. Seperti ada contoh motivasi yang saya miliki. Jika Anda bisa membuat orang lain tertawa, maka Anda akan mendapatkan semua cinta yang Anda inginkan. Motivasi dapat muncul dalam diri kita sendiri maupun dari orang lain. Adanya motivasi menyebabkan seseorang lebih semangat dalam mengerjakan segala sesuatu. Biasanya orang yang termotivasi ini lebih tekun dalam mengerjakan sesuatu dan ulet menghadapi setiap kesulitan yang ada. Saya akan menjelaskan tentang teori harapan. Teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Sehingga individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi prestasi. Mengemukakan bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain. Seseorang dianggap memiliki motivasi untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya berprestasi lebih baik dari prestasi karya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Wicaksana dan NPM saya 2019 1032542. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya, kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Teori keadilan ini dikembangkan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa dalam teori temuannya ini terdapat empat komponen utama, yaitu outcome, input, equality, inequality, dan comparison person. Outcome berarti segala sesuatu yang menghasilkan, contohnya adalah upah, bonus, atau promosi jabatan. Maka biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Yang kedua adalah input. Input adalah sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerjanya. Sementara inequality adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan lainnya. Yang terakhir, itu adalah comparison person, adalah kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pendorong sebuah motivasi. Pendorong sebuah motivasi ini ada dua. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Saya akan menjelaskan faktor internal. Faktor internal merupakan faktor sebuah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Ada beberapa hal yang termasuk dalam faktor internal. Di antaranya adalah yang pertama, harga diri dan prestasi. Salah satu sebab timbulnya motivasi dalam diri seseorang adalah karena ia ingin mencapai sebuah prestasi tertentu atau karena ia ingin meningkatkan harga dirinya. Yang kedua adalah kebutuhan. Motivasi juga dapat timbul karena adanya sebuah kebutuhan dalam diri seseorang. Dengan adanya sebuah kebutuhan, maka seseorang akan termotivasi agar bagaimana ia dapat memenuhi kebutuhan yang juga tersebut. Yang ketiga adalah harapan. Dengan adanya suatu harapan yang ingin dicapai di masa yang akan datang,
akan menimbulkan sebuah motivasi yang dapat berpengaruh pada tindakan seseorang tersebut. Yang keempat adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang agar seseorang tersebut dapat melakukan pekerjaan dengan baik, teliti, dan berhati-hati untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal dalam pekerjaan tersebut. Yang kelima adalah kepuasan kerja. Dengan adanya kepuasan kerja, maka seseorang akan termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik setiap harinya agar mendapatkan rasa kepuasan dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang berasal dari luar diri sendiri. Adapun faktor-faktornya yang pertama ada jenis dan sifat pekerjaan. Jenis dan sifat pekerjaan ini menjadi dorongan seseorang untuk bekerja dan dipengaruhi oleh besar imbalan yang didapatkan. Yang kedua ada kelompok kerja. Kelompok kerja yaitu di mana seseorang bekerja untuk mendapatkan pendapatan bagi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada kondisi kerja, yaitu keadaan di mana seseorang bekerja sesuai dengan harapannya. Yang keempat ada keamanan dan keselamatan kerja, yaitu motivasi yang timbul karena adanya jaminan kebutuhan dan keselamatan seseorang dalam bekerja. Yang terakhir, adanya hubungan interpersonal, yaitu hubungan antara teman, atasan maupun bawahannya. Terima kasih. Nah, yang keempat ada pendekatan memotivasi. Pendekatan memotivasi ini ada 3, yaitu pendekatan yang pertama pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, motivasi seseorang didorong oleh keinginannya untuk memperoleh uang atau upah. Jadinya karyawan pada umumnya yang malas bekerja, tetapi dengan didorong intensif upah, karyawan jadi mau bekerja atau rajin bekerja. Tuh, jadinya tuh dia karyawan ini harus ngambil uang tuh apa yang harus dia kerja, apa yang telah dia kerjakan gitu. Terus yang kedua itu pendekatan hubungan manusia atau human relation. Pendekatan ini sering kali dinyatakan bahwa kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang menurunkan motivasi. Manajer dapat memotivasi karyawan dengan memberikan kebutuhan sosial dengan membuat mereka merasa bermanfaat dan penting. Misalnya kayak manajernya itu kayak ngadain pertemuan pengajian untuk karyawan gitu. Terus kegiatan arisan, jadinya tuh kayak gak kerja aja gitu. Terus yang ketiga ada pendekatan human research management. Itu pendekatan ini seringkali dihubungkan oleh bahwa kepentingan karyawan harus diperhitungkan. Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap pekerjaan, penyelesaian pekerjaan, dan prestasi kerja merupakan sumber motivasi penting yang harus diperhitungkan untuk mendorong karyawan. Tuh jadinya harus dia karyawan itu dapat dihitung tuh dari dia malesnya, dari dia rajinnya, itu di situ dia dihitung nilai pekerjaannya itu kayak apa, terus menyelesaikan tugasnya itu benar apa enggak, itu pasti dihitung kan. Nah, terus prestasi pekerjaannya itu apa yang dia kerjain benar apa enggak gitu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam memotivasi. Dalam prakteknya ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, kebutuhan sangat berbeda pada setiap orang. Jadi kebutuhan berbeda setiap orang ini, maka penerapan teori memotivasinya juga harus berbeda. Yang kedua, cara menerjemahkan kebutuhan ke dalam tindakan secara individu juga berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, maka cara pandang individu dalam menilai hal kebutuhan juga berbeda. Yang ketiga, orang tidak selalu bertindak menurut kebutuhan. Ada orang yang bekerja bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi hanya mengisi waktu luang, sehingga memotivasinya juga berbeda. Yang keempat, reaksi kepuasan seseorang terhadap pemenuhan akan kebutuhan atau tidak terpenuhi kebutuhannya akan berbeda. Ada seseorang yang cukup puas dengan terpenuhnya kebutuhan, tetapi ada yang tidak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.